Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin al-mab'usi bis sunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Number 1, hadis nomor 1. Setiap amal tergantung niatnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-muhadditsain atau muhaddizin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Jadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay la tuhsabul a'malu syar'iyyatu illa binniyah. Jadi amal-amal itu bergantung pada niatnya. Artinya tidak diperhitungkan sebuah amal perbuatan tanpa adanya niat. La tuhsabul a'malu syar'iyyah illa binniyah. Amal perbuatan seorang insan, seorang manusia tidak akan diperhitungkan, tidak akan dicatat sebagai amal kecuali dengan niat. Waftatahal musannifu arba'inahu bihadzal hadisi. Jadi musannif itu memulai kitab arba'innya ini dengan hadis ini, yakni hadis innamal a'malu binniyat, tentang setiap amal tergantung niatnya atau bergantung pada niatnya. Apa alasannya? Iktidaan bis salaf, karena ikut kepada ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup 3 abad Masehi lah, lebih. Di 300 tahun Masehi itu adalah masa-masa salaf, dan setelah itu disebut dengan khalaf. Fa innahum kanu yastahibbuna iftitaha musannafatihim bih. Jadi para ulama salaf itu suka membuka atau memberikan pendahuluan kitabnya atau karyanya itu dengan hadis ini. Wa tanbihan li talibin atau wa tanbihan li talibi ala husnin niyyah, dan sebagai peringatan kepada pencari ilmu agar supaya memperbaiki niat setiap kali mencari ilmu atau menuntut ilmu, agar memperbaiki niatnya, membuat niatnya baik. Ini adalah pesan yang terkandung di hadis nomor 1 arba'in ini. Wahtimamihi bidzalika wa'tinaihi bih. Jadi menganggap kepenting dengan adanya niat, dan wahtimam bidzalika memprioritaskan dan menurgensitaskan pentingnya niat dengan mengedepankan hadis inilah. ولأنه من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها وعليها مدارها. Jadi karena keberkaitannya niat dengan perbuatan amal ibadah, maka selayaknya kita itu memperbaiki niat. A'malil qulub wat ta'ah al muta'alliqah biha. Jadi perbuatan-perbuatan hati dan taat itu tidak lepas kaitannya dengan niat yang baik.
Jadi tidak akan dihitung perbuatan hati yang baik, akan tetapi tidak bagus niatnya. Taat kepada Allah tapi tidak bagus niatnya. Harus bagus, bukan karena selain Allah, akan tetapi niat karena Allah semata. Wa huwa qaidatuha, ini adalah dasarnya, adalah pondasinya. Wa innama likulli imri'in ay insanin, jadi bagi setiap insan. Jadi yang dimaksud dengan likulli imri'in ini adalah ay insanin, jadi setiap insan, setiap manusia. Asalkan sudah berstatus manusia, maka harus niat. Ma nawa ay jazaa'un ma nawahu fi amalihi min khairin wa syarrin. Itu akan mendapat balasan sesuai apa yang diniatkan. Jika niatannya baik, maka akan mendapatkan baik. Jika niatannya buruk, maka akan dapat keburukan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ay fa man kanat niyyatuhu fil hijrati at-taqarrub ila Allah wal imtithalu li rasulih. Wal imtithalu li rasulih fa hijratuhu ila ta'atillah wa imtithali rasulih maqbulatun indahuma wa yusabu 'alaiha. Jadi barang siapa yang niatnya itu mendekat kepada Allah dan mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulullah, maka akan dinilai pahala taatullah wa imtisalu rasulih, dan itu akan diterima di sisi Allah dan Rasulnya, dan akan dapat pahala oleh perbuatan itu. Wa innama qala ila Allah wa rasulih wa lam yakul ilayhima wa in kana al-aslu ar-rabitu bid-dhamiri likaunihi akhsaru lil istidani bi dzikri adh-dhahiri sarihan walidha lam ya'ti mislahu fil jumlati ba'dahu i'radan an tiqrari lafdi dunya wa li alla yajma'a bayna ismillahi wa rasulihi fi dhamirin likarahati dhalika qawluhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay yahsuluha aw imra'atin yankihuha ay yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi minad dunya awil mar'ati in kanat suratuha suratal hijrati ila Allah wa rasulihi. Jadi jika mencari dunia, menikah, itu niatannya karena semata-mata karena dunia itu tersebut, karena perempuan itu tersebut yang dinikahi, maka yang dihasilkan, yang didapatkan hanya itu, tidak mendapatkan nilai lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bentuknya menikah itu, mencari dunia itu adalah meskipun bentuknya adalah untuk tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada nilai jika tidak ada niat yang baik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki niat kita. Fa khussatil mar'atu bidzikri ma'a dhuhuliha fi dunya li'annaha fitnatun azimatun. Jadi mar'ah itu fitnatun azimatun. Fil hadis ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku aku tidak pernah menemukan fitnah adarru 'ala ar-rijali minan nisa, yang mana lebih berbahaya, lebih beracun fitnahnya daripada fitnahnya perempuan. Jadi fitnah yang paling besar itu adalah fitnah daripada yang timbul daripada perempuan. Fitnah-fitnah yang lain mah masih bisa diredam, masih bisa ditutup-tutupi. Kan tetapi fitnah perempuan ini sangat besar sekali. Seperti contoh, perempuan memakai harum-haruman, sedikit-sedikit jadi fitnah. Memakai make up menjadi fitnah. Kenapa? Ya memang fitrahnya wanita itu, kalau boleh saya katakan, membaul fitan atau sumber-sumbernya fitnah.
ngomong pada lelaki akan terjadi fitnah dengan lelaki. Li'annaha fitnatun azimatun. Wa fil hadis ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Wa li'anna sababa wurudi hadzal hadis anna rajulan hajara ila al-madinati bi niyyati ay yatazawwaja bi imra'atin yuqalu laha Ummu Qais. Fa summiya ar-rajulu muhajiru Ummi Qais. Wa ma'na al-hijrati syar'an mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Jadi yang dimaksud dengan hijrah adalah di sini adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Jadi berpisah dari negeri atau daerah kekufuran yang penuh kekufuran menuju daril Islam, daril kufr kepada daril Islam. Daerah-daerah Islam atau negara-negara Islam. Itu disebut dengan hijrah. Bukan kita melihat mayoritas atau minoritasnya, akan tetapi ketika di sebuah negara ada banyak penyelewengan, ada banyak kekufuran yang dilakukan oleh banyak orang, maka di situ disebut dengan darul kufur. Dan kita hijrah pindah dari tempat itu ke darul Islam, tempat-tempat di mana katakanlah religius, tempat religius. Maka baik bagi kita itu. Hijrah disebut muhajir Ummu Qais. Wahia wajibatun ala man la yumkinuhu idharu dinihi au yakhafu fitnatan. Faqad ataqaha fil halatain. Jika ada bacaan yang salah silahkan dikoreksi dan silahkan di komen di kolom komentar sebagai bentuk pembenaran atau perbaikan. Wa qawluhu asahhul kutubil musannafah ay al muallafati fil hadis bi jama'il muhaqqiqin minal ulama. Wa qawlul imam Syafi'i radhiyallahu anhu la a'lamu kitaban ba'da kitabillahi asahha min muwatta'i Malik. Imam Syafi'i berdawuh, aku tidak tahu tentang kitab setelah kitabnya Allah yang lebih sahih daripada muwatta'nya Imam Malik. Jadi perlu bagi para pencari ilmu untuk memiliki, untuk mempunyai, untuk mengkoleksi daripada kitab Muwatta'nya Imam Malik. Amin. Semoga nanti kita bisa beli al-Muwatta' ini. Innama kana qabla dhuhurihima falamma dhara kana bidzalika ahaqqu. Al-haditsu akhrajahu al-Bukhari awwala sahihihi wa kitabul imani babun أن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرئ ما نوى وفي مواضع أخرى من صحيحه وأخرجه مسلم في كتاب الإمارات باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. Jadi kesemuanya itu bergantung kepada niat, karena la tuhsabul a'malu illa binniyah. Tidak diperhitungkan amal seorang insan kecuali dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Kesimpulan hadis ini, kalau kita mencari dunia hanya sekedar mencari dunia, maka itu tidak ada arti, tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menikah tanpa adanya niat yang baik, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan oleh perbuatan baik. Menikah itu kan perbuatan baik, akan tetapi kalau tidak diniatkan baik, maka tidak baik pernikahan tersebut. Mencari dunia itu baik, nafkah untuk keluarga, untuk anak putu, jadi itu baik, akan tetapi nilai kebaikan tersebut tidak akan diperoleh kecuali dengan niat yang baik.
Maka perbaiki niat sebelum melangkah, perbaiki niat sebelum berbuat. Insya Allah amal kita akan baik, akan mendapatkan pahala kebaikan. Mungkin poin hadis ini itu yang telah disampaikan, akan tetapi ada cakupan-cakupan, ada penjelasan-penjelasan, ada syarah-syarah, yang dimana dalam syarah ini ada beberapa hadis dan jauh daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang mana yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Sepeninggalku tidak kutemukan fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya perempuan. Jadi hati-hati dengan perempuan, hati-hati berbicara dengan perempuan, hati-hati chattingan dengan perempuan, hati-hati kenalan dengan perempuan, hati-hati saat melihat perempuan. Intinya perempuan ini adalah mambaul fitan. Rasulullah bilang seperti demikian, bukan saya. Ini li'annaha fitnatun 'azimatun, fitnah memantik semua yang tidak baik. Maka bagi laki-laki harus menjaga diri, dan bagi perempuan harus menjaga dirinya pula. Karena dengan kebaikan ini, kebaikan apa? Ya kebaikan berbuat ini, kebaikan kebaikan yang dilakukan oleh perempuan tidak akan ada nilai jika masih menimbulkan fitnah. Berbicara di publik, tidak pakai kerudung, parfumnya berlebihan, make upnya minor, lah itu yang akan menyebabkan seorang perempuan tidak ada nilai, tidak ada harga. Nah, oleh karena itu fitnah itu usahakan diredup. Kalau diredam dengan cara yang baik, make upnya hati-hati jangan berlebihan, parfumnya jangan berlebihan, karena itu adalah sumber daripada fitnah. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang menjadi penyebab kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari keterangan ataupun dari pembacaan teks. Silakan ditulis di kolom komentar, karena saya sedang belajar juga. Hanya saja daripada konten-konten yang ada di YouTube itu hanya anfaedah lah, maka lebih baik kayaknya dijadikan amal yang berfaedah, dijadikan tempat yang berfaedah, dijadikan konten yang berfaedah. Kira-kira seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.